Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberikan kesempatan menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Ibadah keluarga malam ini dilayani oleh Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh sejenak. Mari jemaat kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyikan lagu Gita Bakti 3, Mari Menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang disembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 111, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca secara berbalasan. Saya baca tulisan yang keluar dan jemaat yang tulisan ke dalam. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya dalam perjanjiannya. Kekuatannya, perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur pujian. Mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 3, baitnya yang keempat, Mari Menyembah. Bapak Ibu, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih malam ini kami ada dalam persekutuan yang indah di rumah tangga kami masing-masing, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu, nyatakan kuasa dan kehendak-Mu, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, kami dikuatkan dan dimampukan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Berkati hamba-Mu, supaya firman yang keluar itu benar adalah firman yang datang dari Tuhan, membawa kebenaran bagi hidup kami semua, dilakukan dengan baik dan benar, dengan penyertaan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kuasai kami, rumah tangga kami, tempat di mana kami beribadah. Izinkan kami menikmatinya dalam kebersamaan, dan izinkan kami melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga,
dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah melewati hari kemerdekaan 2 hari. 2 hari yang lalu kita bersama merayakannya selaku bangsa yang telah dimerdekakan oleh Allah. Dan Allah yang membuat semuanya. Sehingga Indonesia ini tidak lagi terpenjarakan dalam kekuasaan bangsa lain. Karena itu sebagai bangsa Indonesia yang diberikan tugas tanggung jawab menjalani dan mengembangkan hidup lebih berani dan sungguh bertanggung jawab. Maka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, ada hal yang harus kita lakukan untuk bisa menyatakan kebenaran itu di dalam hidup dengan memperkenalkan Kristus dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca firman Tuhan ini, di situ mau dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak sekedar mengubah hati dan pikiran dari orang-orang non-Yahudi tentang Allah yang disembah dalam tradisi Yahudi, tetapi Dia juga mengubah hati dan pikiran orang Yahudi yang merasa sebagai pewaris kebenaran Allah untuk memahami kembali makna kebenarannya. Pembacaan kita, Petrus dan Paulus adalah bukti dari perubahan yang dimaksud. Bahwa mereka dipaksa untuk memahami kebenaran Allah sebagaimana Allah mau, bukan sesuai kemauan mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di situ Petrus mulai berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya dikatakan oleh Petrus, siapapun dia orangnya, ketika dia mau belajar untuk mengerti dan menerima kenyataan kehidupan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupan untuk sebuah keselamatan di dunia ini dan mau mengerti, memahaminya, maka dia adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah.
Dan dia mau tegaskan bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Baik Yunani maupun non-Yunani, Yahudi maupun non-Yahudi. Ketika mereka mau menerima Kristus, ketika mereka mau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab apa yang Kristus lakukan, itu mendatangkan keselamatan. Tetapi yang sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang, artinya bahwa keselamatan itu Dia berikan kepada semua orang, tidak terkecuali siapa dia. Dan karena itu Yesus diutus untuk melakukan kebenaran supaya setiap orang yang melakukan kebenaran itu mendapatkan keselamatan. Jadi kalau mereka mengerti, memahami dan mau melakukan kebenaran itu, mereka terselamatkan. Tapi pada dasarnya bahwa Allah sangat mengasihi semua orang, siapapun dia. Petrus menegaskan bahwa Yesus yang dari Nazaret itu diurapi Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kenapa dia bisa melakukan? Karena dia disertai Allah. Kenapa dia disertai Allah? Karena dia adalah anak Allah. Anak Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Anak Allah yang membawa dan mendatangkan kebenaran bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya dalam kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran itu akan terus terlaksana di dalam persekutuan orang percaya yang mau bersaksi, yang mau berbicara tentang kebenaran, yang mau menyatakan kuasa dan kasih Allah. Sehingga dunia tempat di mana mereka ada, dunia tempat di mana orang-orang benar itu ada, dunia dan tempat di mana orang-orang Kristen itu ada, diterangi oleh kasih Allah. Diterangi oleh kasih Allah yang menuntun dan menyertai, sehingga mereka mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Allah mau menuntun dengan kehadiran Kristus, orang-orang benar akan mudah melihat dan memahami kondisi kehidupan yang harus tetap kuat dalam pimpinan penyertaan Tuhan, diberlakukan di kehidupan dengan siapa saja. Kondisi kehidupan yang jahat, yang salah, yang tidak benar, itu tidak harus dipertahankan selama kehidupan itu berjalan. Penegasan ini dikatakan oleh Petrus supaya orang-orang berubah dan orang-orang mengalami perubahan untuk kembali hidup berdasarkan kehendak Allah. Ketika bangsa ini sudah menikmati usia yang ke-75 tahun, ketika bangsa ini sudah dimerdekakan, dilepaskan oleh Allah dari belenggu jajahan bangsa-bangsa lain, Bapak, Ibu, Saudara, semua orang yang ada di dalam bangsa ini kembali diperkenankan oleh Allah untuk hidup berkarya dengan benar dan baik, untuk bisa mempertanggungjawabkan semua kelak. Tapi dalam kenyataannya kita melihat, Bapak Ibu, bahwa di sekitar kehidupan kita masih banyak orang-orang yang belum mampu melaksanakan kebenaran itu dengan baik. Masih banyak orang-orang Kristen yang belum mampu hidup di dalam kebenaran. Bahkan kita yang duduk mendengarkan firman Tuhan saat ini pun hanya bisa mendengarkan, tetapi belum mampu melakukannya dengan baik. Masih terus mempertahankan ego, mempertahankan kesalahan, masih terus memperlihatkan sikap hidup yang selalu salah.
hidup yang selalu bertentangan dengan Tuhan, terpelihara dengan baik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Allah memberikan kemerdekaan itu bagi bangsa ini, tetapi khususnya Dia memberikan kemerdekaan itu bagi kita semua untuk bisa membangun persekutuan, untuk bisa berjalan di dalam kehidupan ke depan, untuk bisa mengembangkan cara hidup yang benar. Tidak perlu takut dengan berbagai macam situasi kondisi. Tidak perlu mundur dengan segala tantangan yang ada. Tetapi tetap melangkah dalam kepastian bahwa Allah sedang berjalan bersama dengan kita. Allah sedang menuntun kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk melakukan semua pekerjaannya dengan baik dan kelak bisa dipertanggungjawabkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, jalani kehidupan dengan tetap mengandalkan Tuhan, membangun persekutuan setiap hari, setiap saat dengan Tuhan, supaya kita hidup mengalami kehidupan yang luar biasa, memberikan sukacita, damai sejahtera. Dan sukacita, damai sejahtera itu juga memberikan kehidupan bagi mereka yang menikmati kehadiran kita. Allah ada di sana. Allah ada dan berperan di dalam hidup kita. Dan Allah memberikan tanggung jawab untuk kita bisa berjalan dalam kebersamaan. Tidak menyenggol satu dengan yang lain. Tidak menggigit satu dengan yang lain. Dan tidak saling menendang. Bangun persekutuan yang lebih kuat. Lakukan kebenaran itu. Nyatakan kehadiran Kristus di setiap saat hidup kita. Dan Tuhan semakin memberkati kita. Kehidupan kita pun semakin hari semakin memuliakan namanya. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapak, terima kasih ibadah keluarga lepas keluarga dalam rumah tangga masing-masing boleh berlangsung dengan penyertaan tuntunan kuasa Tuhan. Kami diberikan hikmat kerendahan hati, menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kesucian
Kami diingatkan oleh Tuhan untuk menjalani hidup lebih berani lagi dengan mengembangkan sikap yang saling menghormati, menghargai, yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tuhan bersuka cita untuk tindakan itu. Kami mau membangun kebersamaan, kami mau membangun persekutuan di kehidupan umat-Mu GPIB Mangamasya, secara khusus di negara ini. Bersyukur 75 tahun Indonesia diberikan kesempatan hidup dalam kebebasan, berkarya, dan terus berkarsa di dunia Indonesia ini. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Berkati pemerintah bangsa Indonesia. Mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Semuanya Tuhan tetap berada dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Berkati Presiden dan wakilnya. Berkati semua kabinet, para gubernur, pemerintah daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Biar mereka mampu bekerja bersama-sama dengan kuasa dari Tuhan. Kasih-Mu dijabarkan sehingga masyarakat Indonesia menikmati hidup yang sejahtera. Engkau memberkati gereja-Mu di Indonesia ini, khususnya di Makassar. Ibadah itu tetap berlangsung karena kehendak Tuhan. Terima kasih keluarga lepas keluarga di GPIB Mangamasya. Tunduk diam sejenak, mengikuti ibadah. Tuhan berkati mereka di rumah tangga masing-masing. Berkati setiap kepala keluarga, bapak rumah tangga, juga ibu rumah tangga dan anak-anak. Berkati kesatuan mereka dalam persekutuan yang memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga sukacita, damai sejahtera-Mu mereka alami dan rasakan. Mereka menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih untuk pekerjaan tanggung jawab bagi setiap kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Mereka menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang pemerhati kehidupan anak-anak dan keluarga. Terima kasih Bapak untuk anak-anak dalam masa pendidikan, pekerjaan, dan pertumbuhan mereka. Berkati pendidikan jarak jauh yang setiap saat mereka lakukan karena situasi kondisi Indonesia. Tuhan berikan mereka hikmat, kepintaran, kepandaian dalam belajar sehingga mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka lulus dari setiap mata kuliah dan mereka diproses Tuhan untuk lebih dewasa hidup, menjalankan kebenaran itu di setiap hidup dengan penuh rasa syukur. Mereka sukses karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau masih ada yang bergumul dengan sakit penyakit, kepadamu kami mohon kekuatan dan kemampuan. Kami mohon kondisi kesehatan yang luar biasa dari Tuhan untuk mereka kembali menjalani hidup yang selalu bersyukur. Terima kasih kalau masih berada dalam pergumulan karena duka cita, karena sakit penyakit harus dirawat di rumah sakit, ataupun kehilangan pekerjaan, gagal dalam pendidikan. Rumah tangga mengalami goncangan. Kekuatan-Mu sangat diharapkan Tuhan
dan Engkau menjadi penghibur yang setia untuk kembali membangkitkan mereka, supaya mereka berjalan dan menjalani hidup dengan tetap bergandengan tangan dengan Tuhan. Majelis Penatua Diaken, Pelkat, Komisi BPPJ, Panitia Unit Kerja, karyawan kantor Koster Tenaga Keamanan selalu dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan dan melancarkan persekutuan dalam GPB Mangamasea. Terima kasih juga kalau ada pemandu lagu, organis, video streaming yang selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik supaya jemaat menikmati persekutuan sekalipun di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati karya dan karsa mereka di hari ini, semua tujuannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga bersuka cita, bangga memiliki anak-anak yang terus mengabdikan diri hanya kepada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami tetap tahu dan percaya di dalam hidup kami Tuhan ada. Dimanapun kami ada, Tuhan juga ada di situ. Untuk menikmati kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dengarkan dan sahuti doa kami ya Tuhan Allah, kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti berikanlah kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dengan persembahan saudara. Kidung Jemaat 367.
Jemaat, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.